berjumpa lagi bersama Kunto Adi Wibowo dan kali ini kita akan membahas dalam mata kuliah metode survei membahas validitas penelitian. Yang perlu kita ketahui ada dua macam validitas penelitian. Yang pertama adalah validitas internal, yaitu sejauh mana penyimpulan kita tentang kausalitas atau hubungan antara variabel dan dependent variabel bisa kita jamin. Oke, itu internal validity. Jadi apakah hasil penelitian kita benar-benar merefleksikan apa yang kita ingin teliti? Gitu. Lalu yang kedua terkait dengan external validity. Jadi kalau external validity sejauh manakah hasil penelitian kita bisa digeneralisasi? Atau artinya apakah penelitian saya yang mengambil misalnya 1.200 responden di 34 provinsi bisa digeneralisirkan hasilnya sebagai hasil seluruh populasi Indonesia. Itu. Jadi ini terkait dengan seberapa penelitian kita bisa diterapkan untuk populasi yang lebih besar, untuk setting yang berbeda, bahkan untuk operasionalisasi yang berbeda pada variabel yang sama. Oke. Ini dua macam validitas penelitian. Nah, kalau validitas penelitian ini kita kemudian coba terapkan pada jenis-jenis penelitian, maka di penelitian deskriptif atau penelitian survei yang sifatnya mendeskripsikan populasi tertentu pada waktu tertentu, maka validitas internalnya bisa rendah. Karena sepanjang dia tidak membuat penyimpulan tentang sebab akibat atau hubungan antar variabel, validitas internal bisa rendah. Oke. Lalu kemudian, tapi yang lebih penting dalam penelitian deskriptif adalah apakah penelitian ini bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Misalnya, saya membuat survei tentang kepercayaan warga terhadap pemerintah dalam penanganan COVID. Gitu. Ketika saya membuat penelitian deskriptif seperti ini, kan nanti hasilnya sekian persen warga percaya, gitu. Apakah benar hasil penelitian saya bisa digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi Indonesia gitu? Atau itu hanya mewakili sampel saya saja? Dalam penelitian deskriptif, validitas eksternal mau tidak mau harus tinggi. Lalu untuk jenis penelitian korelasional yang tujuannya untuk menghubungkan dua variabel atau lebih untuk mencari hubungan, maka validitas internalnya mau nggak mau harus tinggi. Validitas eksternalnya bisa rendah, bisa tinggi. Kalau tujuan penelitian korelasional tersebut, walaupun itu sifatnya survei, ya kan, dan tidak tujuannya tidak ingin untuk digeneralisasi tapi hanya untuk memeriksa hubungan antar variabel, maka validitas internalnya tinggi, validitas eksternalnya rendah. Tetapi kalau sekalian memeriksa hubungan antar variabel dan juga apakah hubungan ini berlaku dalam populasi yang lebih besar, maka mau tidak mau validitas eksternalnya juga harus tinggi. Jadi ini untuk penelitian korelasional. Untuk penelitian eksperimental yang tidak bisa ditawar itu adalah validitas internal. Karena untuk bisa menyimpulkan apakah X menyebabkan Y, mau tidak mau validitas internalnya harus tinggi. Dan di sini ada banyak lagi prosedur yang terkait dengan validitas internal dalam eksperimental. Oke, misalnya randomisasi. Apakah sampel yang kemudian mengikuti eksperimen kita di random untuk bisa masuk apakah dia masuk kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Dan banyak lagi bentuk validitas internal yang harus dijaga dalam eksperimental untuk menjamin bahwa hasil penelitian kita memang bisa dan confidence bilang bahwa X menyebabkan Y. Nah, kalau validitas eksternal untuk penelitian eksperimental hampir sama dengan korelasional. Rendah boleh gitu, nggak harus tinggi. Karena untuk bikin eksperimen yang bisa merepresentasikan sebuah populasi yang besar, itu biayanya sangat mahal dan sangat sulit. Oke,
Makanya biasanya eksperimen tujuannya lebih ke validitas internal, lalu apakah eksperimen itu bisa direplikasi untuk populasi yang berbeda dalam setting yang berbeda dengan prosedur yang berbeda, itu jadi tanggungan dari penelitian-penelitian berikutnya. Makanya eksperimental penting untuk direplikasi. Makanya validitas eksternalnya bisa rendah. Tapi kalau Anda mau tinggi pun boleh gitu. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan field eksperimen atau online eksperimen dengan metode survei eksperimen gitu kan, sekaligus survei sekaligus eksperimen gitu kan. Tapi ini juga terbatas pada hal-hal atau objek tertentu yang bisa kita eksperimenkan. Oke. Lalu kemudian selain validitas penelitian ini ada juga yang namanya validitas tes atau uji. Oke. Nah, di dalam validitas tes misalnya ini ada realitasnya dan ada tesnya, ada ujinya. Saya ambil contoh yang paling sederhana, tes kehamilan, gitu kan. Di tes kehamilan ada hasil positif dan ada hasil negatif, dan realitasnya ada orang yang benar hamil dan ada orang yang tidak hamil sebenarnya. Atau dalam hal ini saya bilang palsu. Mungkin untuk lebih gampang menggambarkannya seperti ini. Oke. Perempuan yang hamil akan benar hamil, benar-benar hamil. Tapi laki-laki yang perutnya maju itu pasti tidak hamil karena dia laki-laki kan gitu, walaupun perutnya besar gitu. Dan di sini kita akan dapat 4 bidang masing-masing dengan hasil tes tertentu dan realitas tertentu. Untuk yang realitas benar dan tesnya positif, itu yang kita namakan akurat. Sama seperti kalau realitasnya palsu dan hasil tesnya negatif. Ini yang kita sebut dengan akurat atau tepat. Oke, sedangkan kalau sebenarnya dia laki-laki, ya kan, lalu hasil tes kehamilannya positif, maka kita mendapatkan type 1 error namanya. Kesalahan tipe pertama atau istilah lainnya false positif. Sebenarnya nggak hamil, tapi dites hamil, gitu. Oke. Dan di sini juga kita dapat yang namanya type 2 error atau false negative, yaitu ketika sebenarnya perempuan itu benar-benar hamil, lalu ketika dites hasilnya negatif. Oke. Nah, ini yang terkait dengan validitas tes. Type 1 error terkait dengan alpha atau p-value dalam uji statistik tertentu. Nah, di sini yang namanya validitas tes. Apakah kita benar atau yakin dengan besarnya atau ukuran alpha atau p-value yang kita tetapkan untuk menguji hipotesis kita. Nanti kita akan bahas di statistik. Kalau type 2 error itu terkait dengan power. Sejauh mana powernya atau kekuatan sampelnya bisa memenuhi standar dalam uji statistik itu. Oke, jadi kalau type 1 error biasanya terkait dengan alpha, p-value, ini juga terkait dengan internal validity biasanya. Type 2 error terkait dengan besarnya sampling. Oke, dan ini pun harus kita perhatikan dalam penelitian kita. Itu paparan untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Bye.